Kayak ditambah juga psychological warfare ya. Betul sekali, betul sekali. Oke. Itu semua. Ini menarik sekali soal proposal terakhir Iran yang 14 poin itu kalau tidak saya, Prof. Budi. Jadi non-negotiable kalau soal nuklir, walaupun sebetulnya Iran sudah sedikit menurunkan komprominya soal proposal, tapi tidak dengan nuklir dan juga Selat Hormuz. Iya, menurunkan proposalnya sedikit menurun. Ya. Apakah ini strategi, apakah ini merupakan celah daripada kompromi? Dua-duanya saya pikir dilakukan oleh Iran. Kenapa? Kalau dibilang kompromi, kan kita kembali lagi. Lesson learned, hidup ini kan berulang-ulang aja, Mbak. JCPOA 2015, dia kan good boy at the time, kan juga menyerahkan ke Rusia. Di sanalah ada celah kompromi bahwa namanya Iran itu masih ada sisi-sisi baiknya untuk melakukan kompromi. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi apakah itu strategi Iran, iya, sekaligus simultaneously berbarengan itu adalah strategi Iran untuk apa? Untuk mengulur-ulur waktu. Mengulur-ulur waktunya Iran ini kalau berhasil, kemudian sampai pada titik November masih diulur-ulur, gencatan senjata yang rapuh ini berpanjang-panjang ria, as long as ekonominya Iran tetap bertahan, survive ya, internal domestiknya Iran bertahan dengan vital interestnya dia masih kuat, kemudian important interestnya dia masih kuat, marginal interestnya dia masih kuat, kemudian survival interestnya dia masih kuat. Nah, bagi Iran strategi ngulur-ngulur ini ya memang dari awal tujuannya Iran seperti itu. Agar apa? Agar pada titik di mana rakyat Amerika, domestik Amerika fully distrust sama Trump. Kalau misalnya fully distrust, tidak percaya sama sekali sama Trump, nah itulah sebetulnya center of gravity-nya center of gravity-nya Trump yang ingin dicapai oleh namanya Iran. Agar apa? Agar selesai permasalahan ini. Karena apa? Karena begini, Mbak, kalau masalah nuklir, ya, no matter who is the president, Amerika ini kan negara yang well set up. No matter who is the president, but Congress will run smoothly. Congress always mencapai tujuan national interestnya sebuah Amerika gitu loh. Jadi nggak masalah mau presidennya siapapun juga, Kongres ini akan tetap mempunyai garis hukum, mempunyai garis national interest. Apa itu? Ya tetap tidak menghendaki yang namanya Iran itu mempunyai nuklir. Nah saat itu ini kan hanya bicara the art of leadership, hanya seninya memimpin pada saat Obama, dia dengan rohani, dan itu pun step by step bagaimana mendekati rohani culturally, secara culture ya, ada Nowruz, ada say hello, say congratulations for Nowruz. Nowruz itu adalah hari raya terbesar lah. Nah, kalau kita hari raya Idul Fitri di sinilah rame-ramenya. Nah itu final touching yang dilakukan oleh Obama sehingga mendapatkan JCPOA 2015. Nah 2018 Trump, the art of leadership-nya Trump ya berubah ya, tapi ya tetap saja di situ kan ujung-ujungnya juga nuklir. Jadi di sanalah Mbak titik yang tidak bisa dicapai. Namun demikian mungkin ya menurut hemat saya ini bisa ada intersection, ada irisan di sana. Tapi terukurnya itu Iran mungkin mengiyakan bagaimana IAEA untuk melakukan inspeksi, karena for sure ya, mau ditengarai dia Iran itu nuclear for weaponization, just a matter of pushing the button. Ini kan hanya masalah pencet tombol saja dari 60% menjadi 90%, but not proven yet, tidak terbukti sampai detik ini saya bicara sama Mbak, bahwa IAEA menyatakan bahwa Iran mempunyai nuclear weaponization, nuclear forward, tidak terbukti. Nah, masalahnya kan di situ. Nah, makanya mungkin Iran akan menurunkan, cari irisan di sana adalah silahkan IAEA nanti saya guide gimana caranya inspeksi ya gitu. Mungkin Iran akan memperoleh solusi
berhenti dengan tahun yang dulunya dikasihkan 5-20 tahun. Mungkin dicarinya di situ. Mungkin juga Iran akan menitipkan ke Rusia seperti JCPOA, meskipun Rusia juga punya inisiatif, udah diletakkan aja di Iran dengan pengawasan ketat beberapa negara. Nah, hal-hal yang seperti itu yang akan diturunkan mungkin sama Iran. Dan apa yang dibilang sama Amerika, sama Trump kan tetap menganggap itu sampah. Jadi yaitu selalu yang namanya coexist with coercion itu, Iran selalu langsung dia keluarkan statement-statement, now we declaring the war. Kita sekarang melaksanakan awal dari pertempuran dan peperangan. Pertanyaan penutup untuk masing-masing narasumber. Jadi karena Trump sekarang memiliki kepentingan untuk pemilu sela di November, apakah bisa dibilang saat ini Iran yang memegang kendali dan bukan damai, bukan perang, Amerika Serikat, Iran sama-sama enggan mengalah? Loh, itu kan sudah pernah terjadi, tidak perang dan tidak damai. Proksi, kan. Dulu namanya dikenal perang dingin di Eropa. Kebetulan saya tinggal di Eropa, di Paris waktu itu. Yang satu itu namanya NATO di bawah Amerika Serikat, yang satu lagi Pakta Warsawa. Dua aja berhadapan. Kemudian nuklir, saling ancam-mengancam. Tapi dari Perang Dunia Kedua, dari 50-an sampai dengan 80-an, tidak terjadi perang. Still gitu kan. Karena kekuatan yang seimbang. Apakah ini nanti bisa terjadi, misalnya tidak perang dan tidak damai, pada dua kekuatan yang tidak seimbang, asimetri kayak gini kan? Ini pertanyaan akademis ya. Dan kemungkinan saja Iran terjadi nanti ini juga pemblok-blokan juga. Nanti akan terjadi blok dari Amerika sendiri ya, NATO sendiri mungkin aja bisa bergabung lagi karena sesama budaya Barat ya kan. Sesama agama umumnya sama, jadi bisa bersatu kembali. Jadi nantinya melawan juga seperti dulu, artinya di situ ada blok Rusia dengan Tiongkok gitu, dengan Korea Selatan, dengan Iran, dengan Pakistan segala macam, dan dua blok ini yang nanti akan melakukan akan masuk ke dalam perangkap permusuhan gitu ya. Yang dimana mungkin supaya tidak terjadi perang, tidak juga terjadi damai, jadi in between. Nggak perang, nggak damai. Tapi kita udah kasih contoh dari tahun 50 sampai 80 itu bisa terjadi di dunia. Prof Budi, ditambahkan bukan damai, bukan perang, AS dan Iran sama-sama enggan mengalah. Mbak, sorry itu sih Mbak, bahwa ini ke depan eskalasi yang terjadi. Jadi kalau toh pada posisi eskalasi menuju deeskalasi, maka deeskalasinya secara terbatas dan terukur. Kenapa demikian? Saya tidak membanding-bandingkan dengan Cold War. Ya, ini another type of Cold War. Ini adalah tipe yang lain daripada perang dingin. Kenapa demikian? Karena memang musuh-musuhnya ini sesama musuh mempunyai irisan masing-masing. Cina, lah katakanlah melibatkan Amerika sama Cina dalam papan caturnya Iran sebagai papan catur. Tapi Iran sama Cina sama Amerika ini juga ada keterkaitan, ada irisan berdua. Begitu juga Iran sama Cina. Nah, bagaimana dengan negara-negara teluk? Negara-negara teluk juga ada hubungan sama Amerika, ada hubungan juga sama Cina. Nah, ini semua kan akhirnya multifunction, multi-kompleks, multi-purpose. Jadi sekali lagi dengan situasi saat sekarang ini kemudian Inggris juga turun, Perancis juga turun, saya kira yang terjadi ke depan adalah eskalasi. Kalau toh terjadi eskalasi, maka kecenderungan yang misalnya menuju deeskalasi, maka deeskalasinya adalah deeskalasi terbatas. Karena sudah melibatkan energy security, global energy security fluktuatif. Jadi naik turunnya energi global ini kan perkara seluruh umat, bukan lagi seluruh negara, seluruh umat. Seluruh umat dunia. Iya, itu Mbak kalau menurut saya.
Oke, terima kasih para narasumber Prof. Budi Pramono, Din Atan Iran 2009-2012, dan juga Pak Nasir Tamara, analis politik Timur Tengah, sudah bergabung di Gestur kali ini. Pemirsa, kami akan jumpa lagi kembali bersama saya Naila Husna di Gestur minggu depan. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.